termasuk tentu kita di dalamnya. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sapa saja peserta pengajian tarjih PWM Sumatera Barat. Telah berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dalam berbagai bidang. Pada hari ini temanya ini fikih bencana. Saya sulit mencari bencana itu yang mana bahasa Arabnya. Tentu nanti akan lebih jelas dari Buya kita. Yang mana? Kalau apa? Ini karena ini bisa, makanya yang mana? Kalau istilah fikih sudah sama-sama maklum. Di dalam Al-Quran ada penyebutan kata fikih yang pada akhirnya dari sana bisa disebut fikih. Liyatafaqahu fid-din itu ya. Jadi punya pengetahuan yang dalam terhadap agama itu di surat At-Taubah ayat 122 itu ada kata fikih. Kalau di dalam hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sepupunya Abdullah ibnu Abbas baru lahir, Nabi melihatnya dan sampai ke sana Nabi meletakkan tangan beliau di ubun-ubun Ibnu Abbas dan berkata, Allahumma faqihhu, ini dia, faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Allahumma faqihhu fid-din, ya Allah berikan kepadanya fikih, artinya pemahaman yang dalam terhadap ajaran agama. Itu masih bayi, itu baru lahir. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya takwil. Ya, takwil yang populernya diartikan di sini tafsir. Jadi itu istilah fikih. Dari situ istilah fikih. Yang nama fikih itu sendiri belum, tapi kemudian baru ada istilah fikih. Ya, istilah fikih. Kalau kita masuk ke ranah kamus, fikih itu kan kalau di kamus itu al-fahmu, pemahaman yang dalam. Ini kalau di kamus. Tapi kalau di bidang beliau nanti fikih itu yang istilahan atau terminologi itu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-mustanbatah min adillatiyat tafsiliyah. Hukum, ya hukum syarak, hukum. Jadi fikih itu hukum. Makanya ada satu tokoh yang mengantarkan Buya kita ini meraih doktor dulu. Ada Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi sebenarnya beliau menulis buku Fiqhuz Zakah. Fiqhuz Zakah. Biasanya kita terjemahkan Fiqhuz Zakah itu seharusnya fikih zakat. Tapi kalau kita cari di toko buku, di perpustakaan, mana itu buku fikih zakat karangan Yusuf Qaradawi? Tidak ketemu. Yang ketemu nanti hukum zakat. Nah, itu diterjemahkan. Jadi fikih itu berarti diartikannya menurut terminologi atau istilahan. Hukum zakat. Jadi berarti fikih itu hukum. Fikih klasik itu hanya 4. Ada fikih muamalat, ada fikih ibadah, ada fikih muamalat, ada fikih munakahat, dan ada fikih jinayat. Hanya itu.
Kalau kita merujuk kepada literatur lama, ya hanya yang 4 itu fikih. Cuma pada akhirnya muncul berbagai fikih. Ada fikih siasah, ya fikih siasah, fikih politik. Ada fikih perempuan, itu terjemahan dari ahkamul mar'ah, diartikannya dengan fikih perempuan. Ada fikih-fikih yang lain lagi, termasuk akan muncul fikih bencana. Kemana nanti arahnya ini, tentu ke situlah ya Ustadz kita ini membawakannya. Nanti macam-macam, apakah akan ada nanti fiqhul intikhabil am. Apa itu? Fikih pemilu. Apakah akan ada? Ya bisa jadi, ya bisa jadi. Ini kemana ini? Kalau kita katakanlah, ya umpamanya bencana ini, dalam kita buat sebagai contoh. Bencana ini kita artikan dengan al-musibah umpamanya. Fiqhul musibah, fiqhul musibati, itu nanti diartikan kalau diolah dengan tata bahasa Arab, fiqhun lil musibah atau fiqhun minal musibah. Itu sesungguhnya membuat fiqhul musibati, kan itu kalau Ustadz yang dari Gontor, Ustadz Henry, ya, Henry, yang saya tahu Henry, itu kan dia majrur. Apa yang membuat dia jarak? Ada takdirnya min atau li. Jadi kalau fiqhun lil musibah berarti bagaimana pemahaman terhadap musibah, belum berarti belum ada aksi. Tapi kalau nanti Ustaz kita membawakan fiqhul musibah, itu fikih itu diartikan dengan hukum, berarti hukum-hukum dalam ya yang bersangkut paut dengan musibah. Berarti taklif di situ nanti. Ada kewajiban. Saya tidak tahu kemana, kita ikuti saja nanti. Memang penasaran kita ini. Tidak tahu siapa. Kalau dari MDMC, ya memang luar biasa ini. Entah berapa malam memikirkan tema ini ya. Ya, tapi luar biasa ini sebenarnya ya. Ya, kita harap ya sangat berpengaruh. Atau fiqhun minal musibah. Ada hukum-hukum yang ditimbulkan karena musibah. Apa kewajiban orang? Apa taklif orang? Ya, agak luar biasa sebenarnya pembahasan hari ini. Makanya ya tidak heran kalau kita ramai, dan mudah-mudahan perhatian kita juga ramai, dan fikih artinya dalam perhatian kita terhadap ya kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Buya, ya Ustaz, yang sudah meluangkan waktu. Ya, terima kasih juga kepada panitia yang melaksanakan acara ini, dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan Muhammadiyah dan semua hadirin yang sudah berkenan hadir pada kegiatan ini. Demikian saja, hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kata sambutan oleh Ketua MDMC Sumber kepada Buya Portito SPDI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Yang kami hormati Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, alhamdulillah telah meluangkan waktu untuk dapat hadir bersama kita di ruangan yang penuh dengan berkah ini. Kemudian pimpinan
majelis lembaga unsur pembantu dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, baik secara online maupun offline, dan yang terkhusus kepada Al-Ustadz Profesor Dr. Muklis Bahak MAG, LC-MAG, yang telah bersedia untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini di hadapan kita bersama-sama dalam tema kajian fikih bencana. Dan para ustadz dan ustadzah yang hadir, yang berbahagia, yang kami hormati, ini pagi hari ini temanya sangat luar biasa, adalah fikih bencana, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Ayahanda Wakil Ketua PWM yang membidangi Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih dan Tajdid, yaitu adalah tentang bencana. Kita di Sumatera Barat ini adalah daerah yang berada pada pusatnya bencana. Jadi cincinnya bencana itu ada di kita di Sumatera Barat. Kita dilewati oleh satu lempengan dan satu patahan. Satu lempengan yang membujur dari ujung pulau Sumatera Lampung sampai ke ujung Aceh. Dan kita Sumatera Barat ini berada pada jalur megatrust. 2004 sudah patah di Aceh. Kurang lebih 200.000 jiwa meninggal dunia. 2005 patah di Nias. 2006 dia pindah ke Jogja. 2007 kembali lagi ke Kota Padang. 2009 Kota Padang lagi. 2011 Mentawai. 2019 adalah tsunami Bandar Lampung, Selat Sunda. Artinya terkhusus Sumatera Barat itu yang ada di laut. Dan kemudian kita memiliki patahan Sumatera. Patahan Sumatera itu membentang dari Gunung Merapi, Gunung Marapi, ke Singgalang, ke Pasaman, Tandike, Gunung Tigo, melintang berkeliling. Dan banyak segmen-segmen yang ada di patahan-patahan yang ada di Sumatera Barat. Ada segmen Sianak, kemudian ada geopark yang aktif seperti Talamau. Talamau itu 2022 kemarin tidak disangka-sangka menimbulkan patahan baru. Dan banyak lagi zona-zona merah yang terdapat di Sumatera Barat, baik dari laut maupun dari darat. Artinya adalah Sumatera Barat ini tidak ada daerahnya yang aman dari bencana. Kalau ada yang mengatakan karena bencana belum sampai di situ. Oleh karena itu kita perlu kesiapsiagaan. Kita perlu mitigasi, edukasi kepada warga masyarakat kita, terutama warga Muhammadiyah, yang kami pernah melakukan penelitian dari ujung pesisir selatan sampai ke ujung Pasaman, zona merah ancaman megatrust. Itu kurang lebih ada 51 amal usaha Muhammadiyah yang berada di zona merah, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi berada di zona merah. Ada rumah ibadah dan juga ada rumah sakit di sana. Nah, artinya adalah ini tantangan yang sangat menarik bagi kita Muhammadiyah dan Aisyah karena memiliki amal usaha di daerah yang berada di zona merah. Nah, oleh karena itu bencana ini sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, karena bencana, musibah, ujian itu kan sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Allah sampaikan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Ini ayat walanabluwannakum, Allah awali dengan dua huruf takkid di awal, ada lam dan ada nun. Nah, apabila ada ayat yang diawali oleh huruf takkid di depannya, maka ayat itu berfungsi sebagai litazir. Nih, mohon izin, salah jadi ayat ini berfungsi sebagai litazir kepada kita.
Ingat, Allah sampaikan, hei hamba-hambaku, kamu dalam hidupmu pasti akan kami berikan ujian, cobaan, musibah segala macam. Kemudian kita bertanya, ya Allah, bentuknya bagaimana ya Allah? Allah jelaskan lagi di surat Al-Baqarah, am asibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum ba'satkumul ba'sa wa dharra wa zulzil. Kata Allah, aku akan berikan kepadamu dengan 3 bentuk. Yang pertama, bisa saja musibah itu bentuknya kecil saja, biasa-biasa saja. Atau yang kedua nanti kata Allah, baksun itu kan biasa-biasa saja, yang kamu santai aja menghadapinya, kamu cuek aja, kamu abaikan saja. Tapi ketika kena baru kamu sadar. Nah, yang kedua, akan aku coba kamu dengan bentuk bencana dorun, jamaknya dorok, yang sedang naik sedikit. Nah, kalau kamu bisa melewati ini, yang terakhir kata Allah, aku berikan kamu yang ketiga, zulzil, yang lebih besar, guncangan. Guncangan itu bukan saja menimbulkan ketakutan, tapi bisa intimidasi, teror yang datang kepadamu. Nah, hari ini kita melihat warga Muhammadiyah, dia tidak takut dengan bencana, tapi dia takut dengan isu. Cobalah buat isu, akan datang gempa 9, sekian, sudah mati ketakutan semuanya. Tapi dengan gempanya nggak takut. Nah, ini dia. Jadi kata Allah, ada 3 nanti tipenya kata Allah. Baksun kecil, dorok sedang, zulzilu ada yang lebih besar. Kemudian kita bertanya kepada ya Allah, terus bagaimana solusinya? Kata Allah, kamu lihat lagi surat Ali Imran, kata Allah 140 dengan ayat yang sama, am asibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazi jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah, bagaimana kamu mau aman, kata Allah. Saya aja nggak melihat keseriusan dari kata Allah. Bagaimana kamu caranya mau aman dari bencana? Tangan kamu aja nggak serius, kata Allah. Dan kamu nggak sabar menghadapi itu, kata Allah. Jahadu, asal katanya ajuhdu, sungguh-sungguh serius. Ajuhdu itu ada 3. Serius dalam perencanaan, ijtihad. Ya, ijtihad. Serius dalam perencanaan, dibuat perencanaan, pemetaan. Setelah dilakukan pemetaan, perencanaan, kita tahu ini sumber ini adalah daerah yang rawan bencana. Maka cabang ranting harus digerakkan. Bagaimana kita bisa membentuk cabang yang tangguh bencana, ranting yang tangguh bencana. Kita larikan skala kecilnya adalah keluarga tangguh bencana. Ini program juga dari LPC menggerakkan. Nanti salah satunya juga ini pengajian ini. Pengajian ini adalah memberikan dampak kepada masyarakat, memberikan kekuatan kesehatan mental. Ini ada sebuah riset ketika gempa Haiti dahulu. Itu masyarakat itu dia trauma masyarakat yang begitu tinggi bisa dicegah, 1 dengan hubungan sosial, 2 berkumpul bersama-sama, yang ketiga dengan agama. Kajian-kajian agama seperti ini perlu ditingkatkan, dan insya Allah MDMC akan tetap komit dengan majelis tarjih untuk selalu mensupport kegiatan kajian-kajian ini. Bukan hanya kajian sekitar bencana, tapi kajian-kajian yang sifatnya yang lebih luas lagi. Dan ini sangat bermanfaat bagi warga Muhammadiyah, warga Asia, terutamanya khusus di Sumatera Barat. Nah, yang kedua, setelah kita buat perencanaan, eksekusi, jihad. Jangan hanya dibuat perencanaan, tidak dieksekusi. Kita banyak berfatwa, kemudian hilang. Jadi kita buat perencanaan, pemetaan, cabang, daerah bergerak, PDM-nya tahu, ini Marapi. Merapi ini kalau meletus, ini responnya panjang. Maka daerah mana yang terdampak? Ada 4 kabupaten kota yang dilewati, Padangpanjang, Tanah Datar, Agam, Bukit Tinggi. Maka PDM-nya sudah memiliki pemetaan. Ketika ini meletus, warga Muhammadiyah cabangnya paling banyak di mana? 10 koto. Ketika meletus, kemana mau dievakuasi? Apa yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah? Ketika meletus, apa yang dipersiapkan? Oleh karena itu digerakkan mana? Lazismu sebagai fundraising utama, instruksikan Lazismu wilayah, menginstruksikan daerah sekeliling sekitarnya yang terdekat, lakukan penggalangan donasi. Ini Merapi dalam keadaan siaga, belum naik ke level 4 awas. Ada pemetaan, kemudian dieksekusi. Dan yang ketiga, mujahadah. Serius. Yang ketiga ini dibungkus dengan waya lama sabirin, sabar menghadapinya, nggak bisa kesusu, nggak bisa asal-asalan, tapi harus sabar, bertahan.
Nah kalau ini kata Allah, itu langkahnya. Saya nggak melihat itu semua darimu, kata Allah. Bagaimana kamu mau aman? Karena kamu nggak serius. Kamu hanya asal-asalan, cuek. Masyarakat kita penyakitnya adalah abai sebelum kena, stres ketika kena. Nah oleh karena itu mudah-mudahan melalui kajian fikih bencana ini, kita sebagai pertama ada Mubalik Muhammadiyah, ada unsur pembantu dari pimpinan PWM, kita bersama bergerak menyampaikan kepada masyarakat warga Muhammadiyah untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama perkiraan Januari-Februari ini adalah puncak bencana di Sumatera Barat. Tapi mudah-mudahan saja ini tidak terjadi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Tarjih dalam rangka yang telah mengadakan kajian fikih bencana ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya, kalau selesai hari ini akan kita buka trip keduanya, mungkin sesudah Ramadan atau di bulan Ramadan kita akan adakan lagi, insya Allah MDMC siap untuk menjadi tulang punggung pertama untuk support acara ini. Ini saja Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Hadana wa iyyakum ajma'in wa rahmatullahi alamin. Nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Bidang Al-Islam Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Mursal MAD, disilakan. Kedua dia mah Tarjih ya. Al-Islam Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dan penghormatan saya diberikan saja kepada MC yang sudah memulai tadi tentang tamu-tamu terhormat kita, dan tentu secara khusus kepada Buya Profesor Dr. Nurdin Rahal yang sudah berkenan meluangkan waktu pada hari ini yang merupakan hari istirahat. Saya yakin beliau ini sependapat dengan penafsiran saya amanat Kiai Haji Dahlan hidup-hidupilah Muhammadiyah. Menurut saya itu memang di sela-sela kesibukan kita dengan segala profesi, memang kita harus meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan bermuhammadiyah. Dan kemarin di grup-grup sudah banyak usulan-usulan, khususnya yang bekerja di amal usaha, itu perlu di warning. Kalau kegiatan-kegiatan bermuhammadiyah dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, itu sudah ada yang disuruh pilih gitu. Kalau memang tidak bisa menikmati, ya silakan. Tentu yang spesifik ini khusus yang bekerja di AUM begitu karena memang pengalaman kita seperti itu. Dan saya yakin beliau ini hadir di sini adalah rasa bermuhammadiyah itu bagian dari kehadiran beliau di sini, insyaallah. Ya Buya ya. Ya. Dan juga Buya, Bapak-bapak hadirin sekalian, dan terima kasih. Ini memang sekali lagi kita sampaikan, awalnya ini kita gelar dulu di GDM, dan itu hanya beberapa orang, sampai 20 orang. Kemudian kita pindahkan pun ke Takwa dan seperti ini. Dan alhamdulillah
Setelah kita pindahkan ke sini karena dukungan dari mahasiswa program kader perserikatan pun ikut meramaikan. Alhamdulillah kita tidak begitu malu sebenarnya ketika ini disaksikan pimpinan pusat juga ini, ya, Majelis Taklim Pusat dan MDMC luar negeri ya, seperti itu ya. Ini hadir dan kita masih jauh seperti yang di Klaten itu sampai 5.000 kalau ada pengajian taklim 5.000 nah, karena rasa terpanggil itu hadir untuk mengijabah undangan bermuhammadiyah. Dan terima kasih secara khusus pada MDMC yang sudah menghandle hal-hal yang bersifat konsumtif dan lain-lain, dan alhamdulillah ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Dekan, Bapak-bapak dan hadirin sekalian. Memang kita akan berupaya sebenarnya menggelar kegiatan ini lebih intens lagi, dan kita berharap akan dikawinkan nanti program lembaga pengkajian al-Islam dan kemuhammadiyahan di UM Sumatera Barat yang juga merupakan lembaga strategis sebagai lembaga transformasi ideologi perkaderan Muhammadiyah dengan kegiatan ketarjihan dan majelis-majelis lain. Dan di periode ini memang kita perlu melaksanakan pengajian bermuhammadiyah di UM Sumatera Barat, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita mulai karena sudah ditanyakan oleh pimpinan, dan mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan serupa akan terus kita laksanakan dalam rangka menjadikan sebuah media untuk menautkan hati warga perserikatan, samping juga menjalankan tugas-tugas sebagai warga Muhammadiyah ke depan. Bapak dan Ibu, saya tidak akan panjang, tapi tadi sudah mulai dipancing oleh Buya Sofwan dan kemudian sedikit dibuka oleh Buya Portito. Memang kita awalnya ingin mengangkat tema politik sebenarnya, ya. Sudah kita agendakan, tapi dari pimpinan wilayah memberikan arahan jangan politik, atau mungkin karena politik ini dianggap bagian dari bencana, saya tidak tahu. Dan pada akhirnya kita tentu dari perspektif pandangan keilmuan, saya kira memang bencana itu adalah objek material dan objek formilnya bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Apakah yang disebutkan Buya Sofwan tadi perspektif fikih, perspektif psikologis, perspektif sosiologis, saya kira bisa-bisa saja masuk ke arah itu. Karena memang dari segi empati misalnya, dan sudah disampaikan Buya Portito tadi, Sumbar ini sangat potensial bermasalah di bidang kebencanaan. Dan di tahun 2023 saya membaca sebuah data, tahun 2023 itu sebanyak 209 kasus bencana. Malah dari tahun 2014 sampai 2022 itu 6.274 kasus bencana. Kalau dibagi rata-rata per tahun 780, per bulan 65 kasus, mulai dari gunung meletus, longsor, abu vulkanik, dan lain-lain. Tentu Muhammadiyah sebagai bagian dari organisasi yang konsen terhadap penderitaan orang lain, tentu tidak bisa tinggal diam kalau kita mendekati dari perspektif psikologis dan rasa persaudaraan tadi. Dan saya pun sampai hari ini sebenarnya himbauan secara umum sudah ada, tapi belum menerima
dosen UM Sumbar dipotong pendapatannya sekian persen untuk diserahkan ke Palestina. Belum. Walaupun tentu secara organisasi, saya mendengar dari Pak Mufti Ali kemarin, Muhammadiyah sudah menyediakan dana 70M. Nah, dari mana Allah Alam. Tapi kita secara terstruktur memang belum. Tapi secara tanggung jawab moral masing-masing tentu sudah. Tapi seperti yang disampaikan oleh pihak Portigo tadi, tentu harus secara tersistem, terorganisasi melakukan ini. Dan tentu kalau kita bawa ke daerah-daerah kita pun kadang-kadang kalau ini tidak sering-sering kita kaji dan kita bicarakan, kadang-kadang ada orang yang mati rasa, itu empatinya itu sudah kurang. Apalagi begitu banyak melihat kejadian-kejadian itu lama-lama kebal, menganggap ini hal biasa saja. Ini tentu dari aspek kemanusiaannya. Belum lagi nanti aspek fikihnya seperti apa dan bagaimana menyikapi ini dari perspektif hukum segala macam. Saya kira kita akan disuguhi nanti kajian yang sangat bermanfaat. Mungkin demikian saja. Terima kasih atas segala partisipasi semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrullah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengajian tarjih oleh Bapak Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar, LC.MAG, yang akan dimoderatori langsung oleh Bapak Dr. Mursal M.Ag. Kami jemput dengan segala hormat kepada selanjutnya, kata sambutan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, Buya Dr. Randes Haji Marhadi Effendi MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Bapak Ibu saudara sekalian yang sama-sama kita hormati, pimpinan pusat Muhammadiyah hadir di Zoom Majelis Tarjih, kemudian Muhammadiyah Disaster Management Center, baik yang ada di Jogja dan ada di Jakarta serta di luar negeri. Kemudian yang sama-sama kita hormati, tadi Bang Sofhan mengajak berbahasa Arab. Saya coba berbahasa Inggris untuk menghormati dia ini. Apa katanya? To whom it may concern. Buya Mr. Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar. Itu bahasa Inggrisnya teman. Yaitu. To whom it may concern Mr. Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar. Ya kan? Iya. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak menyapa satu persatu, tapi ada 4 pimpinan wilayah hadir di sini. Ada Bang Sofhan, ada Buya Firdaus, ada Bang Hendy. Penuh istimewa saya kira Pak Usman, lalu Ketua Razismu, kemudian Mubarak, ada semua mahasiswa. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi mungkin yang menggelar kegiatan ini ada 2. Ada Ketua MDMC Otito dan Pak Mursal. Tapi bedanya kalau tarjih itu kan duduk di atas sambutan karena mengkaji. Tapi kalau MDMC itu dan mewakili kita bilang harus berdiri gitu. Karena tadi duduk aja tadi Pak Mursal dengan Bang Sofhan. Kalau saya respect aja harus berdiri gitu. Karena MDMC itu kan bergerak di lapangan. Iya, itu langsung berangkat.
Langsung lapangan. Kenapa saya yang diminta untuk sambutan? Kan yang lain. Kenapa tidak Bang Sofan? Kenapa tidak Buya Firdaus? Kenapa tidak Pak Henry? Atau kenapa tidak Pak Bahtiar Ketua? Karena di Muhammadiyah, di PWM itu sudah ada pembagian tugas. Tugas saya yang paling berat, ya, membidangi resiliensi bencana, lingkungan hidup dan lazisme. Pertama, kedua itu berat, Pak. Iya. Itu harus ada orang-orang gila gitu. Kalau tidak gila, kalau sadar itu tidak berapa. Ini kenapa kita hadir banyak? Karena ini banyak yang sadar. Tapi kalau acara MDMC tidak ada yang mau, tidak berapa yang mau. Diskusi-diskusi kebencanaan itu tidak berapa yang mau. Kenapa tidak mau? Karena itu kerja yang tidak ada waktu, dan lalu tidak ada tidak ada alasan mengantuk, tidak bisa. Nah, karena itu tadi Pak Portito sudah menjelaskan betapa bahayanya kita. Karena itu Muhammadiyah perlu ada MDMC, perlu ada Majelis Tarjih, perlu ada Lazis. Bagi Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, bagi Muhammadiyah bencana ini sudah lama. Tahun 1918 saya kira sudah ada relawan Muhammadiyah ketika meletus Gunung Kelut. Sudah ada relawan Muhammadiyah mengantar bantuan dan lain-lain. Saya tidak ingat ya, siapa yang diutus. Kiai Haji Sujak, tapi kira-kira seperti itu ya. Kiai Haji Sujak. Sudah ada bencana di Gunung Kelut di Jawa Tengah itu, sudah ada relawan Muhammadiyah. Negara waktu itu belum tahu di mana ada apa tidak. Tapi begitulah Muhammadiyah. Nah, sekarang ini yang kita lanjutkan. Saya mungkin tidak mengulang lagi apa yang dijelaskan oleh Pak Portito, jelaskan oleh Pak Mursal, Bang Sofan. Tapi yang penting siap dah kita menghadapi ini. Karena ada 3. Lalu waktu, berlangsung bencana, kemudian pasca. Yang banyak ini sekarang. Loh, tapi belum datang bencananya Bang, belum datang bencananya Pak. Iya, belum datang. Tapi kan karena prediksi ahli bahwa kita ini epicentrum dari bencana. Saya yakin kalau datang sekarang gempa, sekarang aja. Nggak usah tinggi, 4 atau 5 skala Richter. Ini menangis semuanya. Kemudian lari keluar. Kalau sekarang Pak Portito tidak lari keluar. Kami diam dulu. Ya kan? Kita sudah uji ketika gempa kecil-kecil di Pasaman, Barat dan Timur. Pas gempa, orang sudah lari keluar. Saya dulu aja kok. Bukan persoalan sombong, tapi persoalan sudah mengetahui apa yang dilakukan ketika datang. Ini saya yakin menangis. Ibu-ibu ini menangis, lalu keluar, lalu bapak-bapak ini keluar cari tempat. Bukan seperti itu. Lalu itu Bapak Ibu sekalian dipelajari di simulasi bencana. Ada simulasi bencana pakai tsunami, ada yang tidak, ada simulasi bencana kebakaran, ada simulasi bencana banjir, macam-macam. Tapi ini yang alfa kita. Ketika kita mau adakan, kita mau ke sekolah, kita ke AUM, ada perlu turun bang, kan ada bencana. Tapi ada bencana kok, baru takana MDMC, ya kan? Baru ingat. Nah, Bapak Ibu saya sekalian, yang mumpung belum ada ya, mari kita coba. Nah, saya salut ini dengan Majelis Tarjih, MDMC sudah mau bekerja sama. Dan itu tadi makanya saya katakan, saya nggak cemburu ketika MDMC saja melakukan kegiatan ini, nggak ada orangnya gitu. Tapi ketika ada tarjihnya, ketika ada mubaliknya, baru rame. Gitu. Nah, Bapak Ibu saya sekalian, walaupun orang-orang akademis, Buya, ya. Apa katanya, tidak mau mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa asnahum bima kanu yaksibun.
Orang akademis kata tidak bisa, tidak ada bukti empirik kalau orang berdosa itu ada kaitannya dengan bencana. Ya kan? Ya. Saya sering berdialog dengan orang-orang hebat, ada profesor lah, dokter lah, tidak ada kaitan dosa Pak Marhadi di bencana. Itu yang harus kita atasi. Harus itu kita atasi. Nah, saya kira teori itu pernah kami sampaikan dengan Pak Port itu di mana-mana. Ada teori di pinggir pantai itu dulu kan tempat maksiat. Dan maksiat itu kalau dia itu kan mengundang musibah. Mungkin banjir, mungkin bencana, mungkin longsor atau mungkin lain. Tapi mohon maaf tidak ada kaitan dengan kampanye. Ketika Pak Fauzi Bahar menghabisi itu di pinggir pantai, tapi kan tidak jadi bencana, tidak jadi tsunami. Teori apapun, teori ilmu waktu itu mengatakan pun tidak ada teori yang mengatakan yang tidak jadi tsunami itu di Padang. Ya kan? Tapi ternyata tidak jadi. Ilmunya manusia sudah ada tsunami, tapi ilmunya Allah dengan walau anna alal qura tadi tidak jadi. Nah, ada profesor Jepang, Pak Tito sendiri bilang, ada profesor Jepang ini, ada air gitu ya, dia masukkan air, lalu satu kata-kata kotor, satu kata-kata baik, diperiksa dengan mikroskop, itu yang kata gelas air pakai kata-kata kotor itu begini deh. Tapi air yang kata-kata baik, tenang. Karena itu Bapak saya sekalian, air yang paling tenang di dunia ini adalah air Zam-Zam. Karena tidak pernah tidak mendengarkan kata-kata baik. Terus baca ayat kan. Nah, Bapak Ibu saya sekalian, ini rasanya lain rasanya, tapi ya seperti itu. Nah karena itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat sangat konsen hari ini dengan MDMC. Saya kira dengan majelis tadi itu sudah jelas. Karena MDMC ini dianggap baru, tapi dia tidak baru. Seperti apa saya sampaikan, Kiai Haji Sujat 1918 itu sudah memulai memimpin relawan untuk membantu korban Gunung Kelut di Jawa Tengah ini. Jadi karena itu kemudian setelah itu PKO namanya kan, penolong kesengsaraan umat. Lalu lanjut kemudian namanya Lembaga Penanggulangan Bencana, lalu hari ini MDMC. Tapi di buku-buku atau di SK kita namanya Reliansi Bencana. Tapi Reliansi Bencana itu untuk Muhammadiyah namakan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Memang nama itu belum pemilihan, belum biasa. Apa tuh Bang MDMC? Itu pimpinan daerah tuh. Pak Endri itu pimpinan daerah yang bertanya, apa itu MDMC? Nah MDMC itu kan Reliansi Bencana, lembaga di Muhammadiyah. Kalau yang Syekh LPBA ya Bu Desi, Lembaga Penanggulangan Bencana. Nah yang kurang kita sekarang itu belum sinergi kadang-kadang antara MDMC dengan Aisyah. Kemudian belum kolaborasi dengan Majelis Tabligh, Majelis Tarjih, kemudian dengan Lazis, padahal dia harus bekerja sama, dan banyak lagi yang belum. Bapak Ibu kalau kita persamakan tidak ada yang berat. Nah, Bapak Ibu seperti jasman oleh Pak Portito tadi, kita hari ini sedang menghadapi Gunung Merapi, erupsi Gunung Merapi. Dan karena concernnya orang dari luar Bapak Ibu sekalian dari luar, itu di kampus ini ada satu gudang sekarang masker, ada satu gudang air, pokoknya kebutuhan mendesak untuk korban erupsi bencana Gunung Merapi sudah disiapkan. Dari MDMC tidak, dari orang luar yang concern dengan kemanusiaan. Awak enggak, malah mencari relawan untuk asesmen data itu payah. Karena itu mungkin kita persamakan ya Pak Mursal dan Pak Afidur Rahman. Bagaimana kalau mau balik ini nanti jadi asesmen data di lapangan gitu. Jadi tidak harus MDMC di kabupaten kota, tapi mungkin asesmen data ini mubalik Muhammadiyah yang ada di cabang, mubalik yang ada Muhammadiyah yang ada di Ranting, mubalik Muhammadiyah yang ada di sekitar Aisyah. Kalau ada bencana silakan cepat asesmen data kirim ke MDMC provinsi, baru kita melakukan respon. Selama ini susah.
Masa MDMC wilayah yang harus ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen apa yang harus direspon. Nah, terakhir mungkin tema yang diangkat ini mungkin seperti ini ya. Kita kan sering ketemu seperti itu. Kenapa orang agak sulit beribadah ketika ditimpa bencana? Harusnya tidak kan? Harusnya tidak. Lalu kadang-kadang memang tidak lagi mau sholat, tidak lagi masjid, sulit mencari tempat sholat di tempat itu. Mungkin bagaimana ibadah kita ketika bencana itu, bagaimana sikap keberagaman kita ketika bencana itu. Kami sering terjadi menghadapi itu di lapangan. Satu hari tidak jadi sholat Jumat di Pasaman sana, pas waktu bencana itu tidak ada sholat Jumat. Lalu maghrib ada 5, imam 1, lalu ibu-ibu 1, kami 2 relawan dan 1 jemaah. Itu di tengah-tengah kecamuk gempa. Kok bisa gitu ya? Apakah memang disuruh tidak beribadah ke masjid lagi ketika ada bencana? Atau disuruh atau boleh tidak lagi sholat Jumat ketika ada bencana gempa seperti itu? Atau ada ketentuan-ketentuan lain sehingga memang pengetahuan mereka seperti itu? Subuhnya tinggal berdua. Saya bersama Mustaqim namanya dari relawan dari posko. Nah mungkin itu Buya yang diinginkan oleh Taufik ini, tema ini, sehingga ketika bencana ada petunjuk bagi relawan, bagi pimpinan Muhammadiyah, bagi pimpinan Aisyah, pimpinan Ortom yang ada di posko, kemudian ada petunjuk apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang kena ditimpa musibah dalam hal pelaksanaan ibadah. Saya kira itu. Terakhir mungkin terima kasih pada Majelis Ardi, kemudian MDMC, kemudian hadirin sekalian yang sudah memenuhi ruangan ini, yang menurut saya tadi agak sepi, ternyata melimpah gitu, melimpah. Itu ternyata kalau MDMC dicampur di kolaborasi dengan Tardi sangat menarik, dan dikolaborasi dengan Mubarak, kemudian dengan Lazis. Demikian saya kira. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengajian tarji oleh Bapak Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar LCMAG yang akan dimoderatori langsung oleh Bapak Dr. Mursal MAG. Kami jemput dengan segala hormat. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah lalu, saya tidak akan perpanjang mukadimah lagi, dan kaliber dari Buya Prof. Mukhlis Bahar tadi sudah dimulai oleh Buya Prof. Sohan. Mungkin nanti kalau penasaran bisa setelah ini kita sampaikan lagi. Maka mungkin secara langsung kita minta kepada Buya, ini sudah jam 11, mungkin sampai jam 12 untuk menyampaikan pengajian fikih kebencanaan, tentu dari perspektif fikih, apakah fikih dalam konteks hukum atau yang lain-lain. Kita kesempatan kepada Prof. Dan nanti juga yang di link Zoom bisa menyampaikan pertanyaan melalui sistem. Terima kasih, dan kita persilakan kepada Buya Prof. Mukhlis Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd.
salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Ini ada Bapak Dr. Andes Haji Sobahan Lubis LC MA. Ya, Sat? MA atau MA lagi? Tidak pakai LC. Tidak pakai LC. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sebenarnya apa itu fikih ya. Itu sebagian sudah dijelaskan. Kemarin kami rapat di Fakultas Syariah, rapat dosen. Jadi ada berita gembira dari Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Yasir Huda. Insya Allah Bapak Dr. Subhan ini mudah-mudahan keluar SK profesornya di bulan Februari nanti. Ya, jadi ini SK guru besar ini bertahap sejak dari Oktober, November, ya, Desember, kemarin Januari ada berapa itu? 60 ya? 60. Nanti akan ada lagi rombongan 25 namanya. Insya Allah mudah-mudahan pimpinan wilayah Muhammadiyah kita Profesor Dr. Andes Haji Sobahan Lubis ya. Dan yang terhormat Bapak wilayah Pak Mbak Buya Adi Effendi, Bapak Dr. Mursal, Bapak Dr. Firdaus ini ahli ilmu hisab, dan Bapak Henry Navigator, kemudian Bapak yang lainnya yang tidak bisa, Pak ini Pak Buya Portito ya, Ketua MDMC. Jadi kalau pemerintah punya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ya, kalau di daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, BPPD. Kalau Muhammadiyah punya MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Dulu kata dia ini namanya PKO, Penolong Kesengsaraan Umat. Ya, lalu sudah berubah menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana. Sekarang berubah lagi jadi MDMC. Ya, baik, dan yang terhormat juga ibu-ibu pimpinan Aisyah dan semua hadirin, ini banyak ustaz-ustaz. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak lebih tahu dari Bapak Ibu. Ketika saya ditelepon oleh sekretaris Majelis Taklim Ustaz Ayah Sofia, saya bilang tidak usahlah, saya tidak tahu lebih mendalam ya. Tentu yang lebih pantas adalah ketua Majelis Taklim atau sekretaris gitu ya, atau yang lain banyak juga Pak Dr. Subhan. Tapi katanya diminta juga saya juga dikasih bahan. Jadi Bapak Ibu, itu sudah di-share oleh Ayah Sofia, itu sudah di-share. Jadi saya dikasih bahan juga nih, itu yang ada di grup kita itu. Ini ya, ini fikih kebencanaan. Pas di-share lalu saya copy, saya baca. Jadi apa yang saya tampilkan di sini adalah PowerPoint-nya saja. Kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap, bacalah itu yang dikirim oleh Ayah Sofia. Ya, namanya juga ini sosialisasi putusan dari Majelis Taklim. Jadi ini putusan di tahun 2015. Udah sekarang tahun berapa? 2000? Udah lama itu. Ya. 8 tahun. Tapi baru sosialisasi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lebih tahu mendalam, ini alhamdulillah Majelis Taklim pusat sudah membuat sebuah buku, ini lengkap. Jadi apa yang saya tampilkan adalah sebagian PowerPoint yang ada di sini. Cuma mungkin ada sedikit yang saya tambahkan. Baik. Tadi di sini ada sebenarnya judulnya fikih kebencanaan ya. Fikih kebencanaan.
bukan fikih bencana. Jadi bencana dengan kebencanaan beda ya. Pulau dengan kepulauan. Jadi fikih kebencanaan. Jadi ini ada dua istilah, ada dua terminologi. Pertama fikih, kedua kebencanaan. Biasanya nih kalau di kampus, kalau mahasiswa bikin skripsi itu ada namanya penjelasan judul. Ya, penjelasan apa yang Anda maksud dengan fikih kebencanaan. Ya. Kalau di S2 itu namanya kerangka konseptual. Ya begitu kira-kira. Jadi, tapi kalau mahasiswa dia jelaskan satu-satu. Misalnya sistem perbankan syariah. Sistem adalah perbankan adalah syariah adalah. Lalu tidak ada jelaskan apa maksud tiga-tiganya. Ya. Jadi itu namanya tidak selesai sama dengan rumah sakit. Rumah adalah, sakit adalah. Ya. Baik, ini jadi perlu penjelasan fikih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Subhan Lubis. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tahu semua fikih itu pada arti awalnya sangat luas. Tidak khusus untuk hukum syariat saja. Ya. Jadi fikih dalam arti Quran dan Sunnah yang awal itu fikih dalam arti luas. Kalau tidak percaya, tadi sudah disebut oleh Pak Dr. Subhan, Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya, ini mufassir pertama itu Ibnu Abbas. Ya Allah, tolong jadikan Ibnu Abbas ini faqih fid din, memahami agama, bukan hukum saja, semua akidahnya. Jadi fikih itu memahami agama secara menyeluruh, komprehensif. Ya, faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya, ada lagi hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan seseorang itu jadi orang baik, Allah buat dia paham dengan agamanya, bukan paham hukum saja, semuanya. Juga dalam surat Taubah, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Agar memahami agama semua, akidahnya, akhlaknya. Ya, ini arti awal fikih itu luas. Ya, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi asal kata fikih itu luas. Memang tadi sudah dijelaskan, fikih ini berasal dari bahasa Arab faqiha yaqahu fiqhan. Artinya al-fahmud daqiq, deep understanding, ya, pemahaman yang mendalam. Jadi kalau pemahaman kita hanya di permukaan, tidak disebut faqih. Orang yang punya pemahaman mendalam itu baru disebut faqih. Orangnya faqih, ya, jamaknya fuqaha. Ini kalau dalam bahasa Arab, beliau ini pakar bahasa Arab. Alim, ulama, faqih, fuqaha, fakir, fuqara, zaim, zu'ama, jahil, juhala, cabid, cubada. Jadi cubada itu jamak daripada cabid. Gitu Pak ya. Tapi sayang fakih itu di Sumatera Barat sudah agak rusak citranya. Karena kalau dibilang fakih itu yang terbayang, maaf saja Kim, sebenarnya tidak sembarang orang dapat gelar fakih ya. Oke. Jadi itu. Jadi fikih itu dalam arti yang luas. Dalam arti yang luas. Kemudian menyempit dia menjadi khusus hukum Islam saja. Sebenarnya fikih itu bukan khusus. Abu Hanifah menulis buku, ada fiqhul akbar, ada fiqhul asghar. Fiqhul akbar itu akidah. Ya. Jadi sekarang di sini majelis tarjih, ya, menggunakan kata fikih dalam arti yang luas tadi. Dalam arti yang luas, ya. Mencakup 3. Ini dia. Al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar.
al-usul al-kulliyah, prinsip-prinsip umum. Baru peraturan-peraturan hukum, al-ahkam al-far'iyah. Sekarang fikih itu sudah sempit artinya, yang berkaitan dengan hukum. Itu yang didefinisikan tadi, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi kalau fikih itu khusus hukum saja sekarang ya, tapi dulu fikih dulu luas ya. Jadi begitu. Sekarang majelis tarjih ini menggunakan kata fikih dalam arti yang luas. Makanya sekarang banyak istilah fikih. Tadi sudah disebut oleh Pak Dr. Subhan. Kalau kita belajar fikih, fikih ibadat, sholat, puasa, zakat ya. Fikih munakahat ya. Fikih muamalat itu sekarang namanya hukum ekonomi syariah. Fikih mawaris, fikih jinayat, fikih siasah, fikih wakaf, ada 7 ya. Kalau dalam klasifikasi lama ada 4 tadi, rukuk fikih ya. Itu fikih dalam arti hukum. Tapi fikih yang di sini fikih dalam arti yang luas, artinya pemahaman mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan kebencanaan. Ya, makanya muncullah istilah fiqhul lughah. Fiqhul lughah. Ya, apa itu? Pemahaman mendalam tentang arti sebuah bahasa. Ya, misalnya aksato yuksitu adil, adalah yang dilu adil juga. Apa bedanya? Itu fiqhul lughah itu. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama famkihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Aksato yuksitu adil artinya. Adalah yang dilu adil. Mal farqu baina aksato yuksitu wa adalah yang dilu. Ini dipelajari dalam fiqhul lughah. Dalam fiqhul lughah. Itu. Ini saya kasih contoh fiqhul lughah. Jannah artinya apa? Surga. Janin ya. Kemudian junnah, perisai ya. Junun, gila. Jin, artinya beda-beda tuh Pak. Tapi itu akar katanya jim nun. Semua kata yang berasal akarnya dari jim nun itu mengandung arti tertutup. Jannah, surga. Apa hubungannya dengan tertutup? Surga itu sekarang tertutup. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kalau saya lihat surga sekarang. Jannah juga artinya kebun. Kalau kebun tertutup oleh pohon-pohon rindang. Asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai itu apa? Tameng. Kalau pasukan anti huru-hara itu dia membawa perisai, membentengi diri dari lemparan batu para demonstran ya. Jannah, junnah. Janin apa hubungannya dengan tertutup? Janin masturun fi batni ummihi. Janin itu tertutup dalam perut ibunya. Junun apa yang tertutup? Majnun masturun akluhu. Akalnya tertutup. Kalau jin tertutup tidak. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Kita tidak bisa lihat jin, tapi jin bisa lihat kita. Itu fiqhul lughah. Kalau John apa si John? Si John tertutup dengan bajunya. Baik, itu namanya fiqhul lughah. Ada fiqhul dakwah, ada fiqhul nusus, ada fiqhul waqi', ada fiqhul aulawiyat. Itu semua fikih dalam arti yang luas, yang umum. Sekarang kita kembali kepada bencana ini. Bencana itu sesuatu yang menimbulkan kerusakan, kerugian, penderitaan, malapetaka dan atau kecelakaan. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dalam PBBI. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam maupun non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta,
dan dampak psikologis ya trauma tadi coba ya. Nah, orang kalau sudah gempa tadi malah tidak berapa yang sholat ya? 5 dan 2. Harusnya makin sengsara kita makin dekat dengan Allah ya. Tapi ini makin sengsara makin tidak sholat. Itu kemajuan juga itu. Baik, jadi bencana ini bahasa Inggrisnya tadi disaster, bahasa Arabnya al-karithah, al-kawaris, namanya al-baliyah, al-musibah. Tapi Bapak, kita tahu musibah dalam bahasa Arab itu netral Pak. Tidak selamanya musibah itu negatif. Ya, tidak selamanya musibah itu negatif. Apa contoh? Ma asaba min hasanatin faminallah ya. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsi. Jadi musibah itu menimpa. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. In asabahu syarra syakar. Ya, orang mukmin itu urusannya baik-baik saja. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, tidak sombong, tidak overacting. Wa in asabahu dharra, kalau dia dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Jadi asoba itu bisa asoba lil positif, bisa asoba lil negatif. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia musibah itu semuanya negatif ya. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab ada juga namanya bala ya. Ini di Indarum ada doa tulak bala ya. Upacara tulak bala ya. Bala itu ujian ya Bapak Ibu. Kita tahu itu dalam Quran apa? Wa balawnahum bil hasanat was sayyiat la'allahum yarji'un. Ya, bala itu kami uji kamu dengan yang hasanat, apa hasanat? Yang baik-baik. Was sayyiat, yang tidak baik. Ya. Jadi ujian itu bukan hanya yang tidak baik juga, yang baik juga ujian. Kita sehat diuji, kita aman diuji, yang sedang ada bencana juga diuji dengan bencana. Jadi ya, sebenarnya pertemuan ini mungkin akan lebih bagus kalau diundang juga pakar bencana ya, pakar gempa dari UNAN. Dari UNAN itu ada pakar gempa namanya Dr. Badrul Mustafa. Ya, Dr. Badrul Mustafa. Baik. Itu bala ya. Ada juga fitnah. Ini fitnah ini kalau kita yang terkenal fitnah lebih kejam dari pembunuhan ya. Cuma fitnah itu aja, padahal fitnah itu banyak ya. Kemarin ini ada mahasiswa S2 bikin tesis fitnah dalam Al-Quran. Jadi fitnah itu banyak artinya. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah juga tuh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadilah dia master fitnah. Karena keahliannya tentang fitnah. Waktu saya kuliah di Jakarta, di Ciputat, ada orang dari Makassar kafir dalam Al-Quran. Jadi tematik ini. Ya. Lalu disertasinya tebal, jadi doktor ya. Doktor. Lalu dia pulang ke Makassar, keluarlah koran IAIN melahirkan doktor kafir. Doktor kafir itu keahliannya lebih kafir. Baik. Fitnah. Kemudian juga fasad. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Ya. Juga halaka. Ya. Coba baca surat Al-Isra. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi azab fadammarna tadmira. Halaka. Innama ahlaka man kana qablakum, yang membuat hancur umat-umat sebelum kamu. Innahum idza syaraqa fihimus syarif taraku wa idza syaraqa fihimud dhaif aqamu alaihi. Ya, yang membuat celaka hancurnya umat dahulu, kalau yang mencuri itu orang-orang yang mulia, syarif, ya, yang orang-orang besar dibiarkan saja. Tapi kalau yang mencuri orang-orang dhaif, orang yang mencilok ayam, ditangkap,
Tapi orang yang korupsi dibiarkan saja. Itu yang membuat hancurnya umat dahulu. Di sini katanya apa? Halakah. Ya. Jadi ada halakah. Nanti Bapak Ibu silakan sajalah. Ada juga tadmir ya. Fadammarnaha tadmira. Ada lagi tamzik, mazzaqa yumazziku. Begitulah. Baik. Jadi kalau begitu tolong Ustaz. Ayo jadi fikih kebencanaan sekarang. Ini majelis tadi menggunakan kata fikih dalam arti yang luas. Jadi ya sudah tadi. Tolong berikutnya. Fikih kebencanaan, coba fikih kebencanaan. Tadi kan sudah ada fikih, sudah ada bencana. Sekarang baru digabungkan fikih kebencanaan, baru dia dapat sebuah arti. Kalau tidak digabungkan, rumah sakit, rumah adalah sakit adalah tidak ketemu. Maka digabungkan dulu jadi rumah sakit. Rumah sakit adalah yang payah itu apa Pak? Telur mata sapi. Telur adalah mata adalah sapi adalah ketemu dia. Baik, fikih kebencanaan adalah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bencana. Jadi semua aspek akidahnya, aspek penanggulangannya, jadi mitigasi, recovery dan sebagainya tadi. Ya, konsep yang benar tentang bencana, memandang dan mengkaji bencana, tindakan apa yang mesti dilakukan ketika terjadi bencana tadi, pasca, pra, sebelum, kemudian saat dan pasca. Tanggap darurat, termasuk pelaksanaan ibadah dalam kondisi darurat. Mungkin yang muatan fikih hukumnya ini pelaksanaan ibadah tadi. Ya, jadi pelaksanaan ibadah. Jadi ini tanfis keputusan Majelis Tarjih ke 29 tahun 2015 menghasilkan 2 produk. Ya, satu namanya fikih kebencanaan, satu namanya tuntunan sholat di saat bencana. Semuanya itu dihimpun di sini semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu beli aja ini. Ini sudah bukan beli, sudah dibagi oleh Ustaz Ayah Sofia. Ya. Nanti kalau di tempat bencana bagaimana menentukan arah kiblat? Tuh ada Pak Dr. Firdaus. Ya, tolong. Ini tadi sudah dalam Quran itu ya. Lanjut aja lah. Bencana ini ada 2. Ada bencana alam seperti gempa bumi, letusan Gunung Merapi ya, kemarin Gunung Merapi. Sekarang masih Pak? Ya, masih. Ya, ada penerbangan juga kemarin. Sekjen juga ya. Kemudian apa lagi? Tanah longsor, banjir, kekeringan. Jadi memang Indonesia ini etalase bencana alam. Apalagi Sumatera Barat Pak ya. Di sini ada longsor. Kabarnya menurut Dr. Badrul Mustafa itu wilayah Indonesia yang agak aman itu di Kalimantan. Mungkin itu sebabnya ibu kota akan pindahkan ke Kalimantan supaya tidak ada bencana. Ya. Tapi dalam Quran lain pula klasifikasinya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi kalau dalam ayat itu ma asaba min musibatin fil ardi, musibah yang terjadi di bumi, wa fi anfusikum, dan yang terjadi pada diri kamu. Tapi ini klasifikasinya musibah bencana alam dan apa? Dan non alam. Ya. Cuma sebenarnya istilah hukum alam itu kenapa terjadi itu sudah bencana alam Pak? Sudah hukum alam. Sebenarnya kurang tepat hukum alam. Hukum Allah yang ada di alam. Begitu. Cuma Allahnya dibuang. Jadi natural law, hukum alam. Jadi Allahnya dibuang. Sebenarnya hukum Allah yang ada di alam. Ya, tapi dipendekkan saja jadi hukum alam. Maka kalau ada bencana, mungkin alam sudah bosan bersahabat dengan kita karena kita bangga dengan dosa-dosa. Begitu kata itu. Lanjut. Bencana. Sekarang cara memandang bencana.
Bencana ini apa? Apakah azab? Apakah iqab, tanda Allah marah tadinya? Kadang-kadang di tempat maksiat itu tidak ada bencana malah. Ya. Kenapa bencana terjadi di Aceh? Kok tidak terjadi di Bali? Ya. Pusat perjudian di Amerika di mana? Malaysia. Kenapa kok nggak terjadi bencana di sana? Genting gitu. Genting Island ya. Genting Island. Kenapa kok di Sumatera Barat yang ada jabatan di salah kita Allah, kok bencana terjadi di situ? Kenapa bukan di Bali? Ya. Jadi cara memandang bencana, Jadi bencana itu apa? Bencana itu adalah ujian, cobaan. Ujian, cobaan. Jadi ujian dan cobaan. Cobaan itu tadi ada dua. Ada cobaan dengan kesenangan. Wa balawnahum bil hasanat wasayyi'at. Ada coba. Sekarang ini kita sedang dicoba dengan kesenangan. Situasi aman, Pak ya. Nanti kalau sedang terjadi gempa, maka dicoba dengan kesusahan. Mana yang banyak lulus orang? Diuji dengan bencana, dengan ujian kesenangan atau dengan ujian kesulitan? Kalau kesenangan banyak yang lupa, Pak ya. Tapi tadi bencana lupa juga, sholat ya. Baik, tolong Pak. Ini. Jadi ini tradisi memberi sesajen, menolak bala di tepi laut. Ya, ada tradisi tolak bala, Pak ya. Muhammadiyah tidak kenal itu, ya. Terus Pak, dikit lagi. Ini masyarakat mempersembahkan sesajen kepada dewa laut. Jadi, ini, tolong next. Ini Pak, ini ada kaitannya nih. Jadi filsuf Prancis namanya Auguste Comte, tulisannya Auguste Comte ya. Dia bilang pemikiran manusia berkembang melalui 3 tahap. Tapi nanti ini saya dapat dari bukunya H.M. Rashidi ya. Tapi yang ahli filsafat ini ada Bapak Dr. Didi Sulaiman. Jadi katanya pertama pemikiran manusia itu teologik etat. Semuanya karena Tuhan. Kalau ada bencana ini karena Tuhan marah. Kalau padi tidak menjadi, Tuhan marah. Kalau banjir besar, Tuhan marah. Ini namanya teo, semuanya Tuhan. Ya. Tapi yang kedua namanya metafisik. Metafisik itu bukan Tuhan lagi, bergeser kepada dewa. Setiap ini ada penghuninya. Laut itu ada penghuninya, namanya dewa laut. Dewa padi, dewa apa? Dewi Sri. Ya, dewa laut Gunung Kidul, Nyi Roro Kidul ya. Jadi kalau mahasiswa KKN di satu kampung lalu dia demam, tasapo. Siapa yang menyapo? Penghuni batang kayu. Jadi kalau ada bapak yang bersandar di tembok ini misalnya, besok demam, itu tasapo. Siapa yang menyapo? Penghuni. Itu salah pandang itu. Itu baru namanya metafisik. Kalau yang ilmiah, kita Muhammadiyah bersandar pada ilmiah, positivisme. Ya, apa positivisme? Mencari kausalitas yang ilmiah. Tadi ada lempengan-lempengan ya. Sebab ada yang bilang gempa bumi itu karena bumi ini terletak di atas tanduk kerbau. Ketika kerbaunya goyang-goyang, maka goyang. Itu tidak benar. Makanya dikasih sesajen. Kalau padi tidak menjadi, dikasih sesajen untuk Dewi Sri, Dewi Padi. Kalau ilmiah tidak begitu. Mengapa tadi padi tidak menjadi? Mungkin bibitnya tidak unggul, pupuknya tidak bagus, airnya kurang teratur. Itu namanya kausalitas. Ya. Jadi Muhammadiyah tidak memandang harus memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Ya, itu salah pandang namanya ya. Salah memandang tentang bencana ya. Tolong Pak. Cara menyikapi bencana itu terjadi merupakan suatu kejadian yang nyata, nggak bisa ditolak lagi. Persoalannya ya bagaimana menyikapi bencana. Kalau sudah terjadi ya apa boleh buat. Bencana juga Pak ya. Oke Pak. Jadi sekarang bagaimana menghadapi kalau itu sudah terjadi ya. Kalau itu sudah terjadi. Tapi apa muncul sepanjang masa
malam sekejap mata ya. Begitu. Jadi ini tadi kalau di pusat ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertanggung jawab untuk bencana ini, terutama pemerintah. Makanya Kementerian Sosial, BNPB, dan di daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah ya. Kalau di Muhammadiyah ini jadi MDMC ya. MDMC. Jadi di sini ayat yang dipakai untuk ikut menyikapi bencana itu di dalam sini Pak. Lita'arofu ya Pak. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Lita'arofu itu lita'awanu. Lita'awanu. Jadi dari yang dipakai di sini Pak. Di samping wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ya. Memahami sebab terjadinya bencana, persiapan menghadapi bencana. Kabarnya masyarakat yang sudah siap menghadapi bencana ini Semelu ya. Semelu di Aceh ya. Aceh Barat. Di Aceh Barat ya. Aceh Barat. Iya. Ya, dia sudah siap itu karena sudah pengalaman. Jepang sendiri yang sering dihantam gempa ya. Ada juga korban. Tsunami ya. Iya. Jadi kurangnya tenaga ahli. Jadi tenaga ahli ini sebenarnya tidak bisa meramalkan secara pasti tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gempa, nggak ada yang bisa. Dia hanya memprediksi berdasarkan yang sudah berlalu. Kalau pasti tidak ada yang pasti ya. Siapa yang tahu yang pasti akan terjadi gempa? Tidak ada yang tahu itu, walaupun pakar dari mana. Cuma dia hanya memprediksi secara ilmiah. Ya, cuma supaya kita hati-hati. Juga menggalang dana dan SDM. Pemenuhan hak-hak korban. Korban diselamatkan. Ya. Respon apa? Ya. Respon bencana. Respon bencana. Tolong sedikit lagi. Sekarang yang berkaitan dengan fikih ini Pak. Yang berkaitan dengan ibadah. Yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Pertama, kalau di tempat bencana itu mungkin air kurang. Kalaupun ada airnya sedikit, ya. Lalu mau sholat gimana? Kita di tempat bencana itu ya. Maka dibolehkan bertayamum. Dibolehkan bertayamum Bapak Ibu. Tayamum yang digambarkan di sini yaitu tayamum ini Pak. Ya, ini ada hadisnya ya. Pertama, menepuk kedua telapak tangan ke tempat debu yang suci atau ke bagian permukaan yang dianggap bersih ya. Ini sebenarnya ada debu juga nih. Ya Pak. Ya. Sebab ada juga yang mau pergi umroh karena di atas pesawat tidak bisa berwudu, dia bawa debu dari bawah. Debunya dimasukkan dalam plastik asoy. Marahlah pramugarinya. Katanya bukan begitu Pak. Bapak bawa sapu tangan dibuka, ditebarkan debu itu lalu dilipat. Masukkan dalam kantong, nanti di pesawat buka itu katanya. Ya. Jadi harus ada debu. Sebenarnya sandaran kursi itu juga ada debu ya. Ini juga ada debu. Bantal juga ada debu. Apalagi bantal mahasiswa. Ya, kemudian menghapuskan, mengusap. Jadi di sini Bapak. Jadi debu itu bukan ini debu langsung diosok-osok. Bukan begitu, kotor lah dia. Jadi gitu. Ya, ditipiskan. Cuma yang di sini satu kali saja. Wajah, lalu tangan. Ini tangan ini ada hadisnya ada dua Pak. Ada yang sampai pergelangan tangan, ada yang sampai siku. Ya, kalau di sini mengusapkannya ke wajah dan mengusapkannya pada kedua tangan sampai pergelangan tangan. Jadi majelis tarjih mengambil sampai pergelangan tangan. Ya, kalau sapinya sampai sini. Tapi ada juga mahasiswa saya tanya bagaimana tayamum pakai debu Pak? Apa yang dibahas yang apa? Rambut, telinga, kaki. Ini dari mana nih? Yang dari SMA saya tanya dia bilang hanya wajah dan tangan Pak.
Kok beda kamu dari MAN dengan dari SMA? Ya, beda gurunya, beda guru, beda ilmu. Baik, kemudian sholat dengan pakaian terkena najis. Ya, mungkin tentu relawan Pak ya, mengangkat-angkat orang korban mungkin kena darah gitu ya. Ya, kalau ada pakaian yang bersih tentu diganti dengan yang bersih ya. Tapi kalau tidak ada, ya fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwa walaupun ini ada ayat ittaqullah haqqa tuqatih. Ya, bertakwalah kamu sebenar-benarnya, bukan main-main takwa itu. Tapi ada ayat sini fattaqullah mastata'tum. Kalau baju tidak ada, baju kena kotor, kena najis, ya dalilnya ad-darurat tubihul mahzurat. Dalilnya itu dalil-dalil kaidah fikih. Al-masyaqqah tajribut taysir. Ad-darar yuzal, ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Ya. Kemudian melaksanakan sholat dengan aurat yang tidak tertutup sempurna. Mungkin bajunya hanyut ya. Yang ada bantuan belum datang. Ya, sholat dengan apa adanya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Begitu. Jadi ini kaidahnya kaidah-kaidah biasa-biasa saja. Kemudian Bapak Ibu batas waktu menjamaah ini relawan Pak. Ya, relawan. Misalnya relawan ini pergi ke satu daerah bencana, dia lama di sana, ya boleh dia menjamak. Berapa lamanya menjamak? 19 hari. Boleh 19 hari. Ya. Kalau ini ilmu bahasa itu ada boleh ya? Meninjau. Iya. Kalau jaraknya kan 81 kilo, tapi sebenarnya Bapak Ibu, Nabi tidak pernah menyebut jarak dengan kilometer. Tak ada. Hadis itu dengan ukuran di zaman dahulu. Ya. Lalu ada farsah, ada baris ya. Itu sekian mil lalu dikonversi menjadilah dia, ada yang bilang 90 km, ada yang bilang 81. Tapi jangan lupa Nabi itu bicara di waktu orang berjalan dengan unta, dengan kuda, dengan keledai. Kita sekarang tidak pakai unta, tidak pakai kuda, tidak pakai keledai. Ya, kita pakai kuda juga, tapi bisi kuda. Ya. Jadi boleh Bapak di sini ya. Dari Ibnu Abbas, aqaman nabiyyu tis'ata asyara. Nabi menetap di suatu tempat 19 hari. Wa nahnu idza safarna tis'ata asyar qasorna. Kalau kami tinggal 19 hari boleh dikosor. Ya kecuali maghrib ya. Maghrib tidak bisa 1,5 kan. Nah, maghrib. Tapi maaf, dalam mazhab Syafi'i kalau kita berniat mukim 3 hari, musafir itu cuma 3 hari. Hari keempat sudah harus disempurnakan ya. Syafi'i ya. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah Pak ya. Tapi ini kalau di sini berapa 19 hari. Bapak ikut penataran ke Jakarta di diklat seminggu. Ya selama seminggu boleh dijamak dan dikosor. Cuma soal mau atau tidak itu lain masalah. Kebetulan di diklat ada masjid, ya. Itu kan situasi aman. Kalau situasi normal. Coba Bapak, kalau Bapak sedang sholat berjamaah terjadi gempa, apa tindakan Pak? Apakah kita putuskan sholat atau kita lanjutkan saja? Ya ini waktu gempa tahun berapa tuh? Di apa? Di Kota Gadang Pak ya. Dia sholat lalu sedang sholat ini gempa. Sebagian lari, sebagian tetap melanjutkan. Lagi menjalan. Lalu runtuh kubah masjidnya. Ya. Kata yang tidak lari, kau penakut. Kita kan di rumah Allah ini. Ya, sudah berlindung sama Allah. Kalau mati syahid ya. Tapi kata yang lari, ini kan ikhtiar, ya usaha. Gitu. Jadi waktu musim gempa dulu Pak, maaf saya dulu khutbah, tidak perlu saya sebut masjidnya ya. Sebelum khutbah, panitianya bilang,
Bapak-bapak, ini menurut apa yang nama bicaranya? PNPB. Bahwa nanti akan terjadi gempa susulan. Jadi nanti kalau khotib sedang berkhutbah atau kita sedang sholat terjadi gempa, tidak boleh keluar. Tetap saja di rumah Allah, karena kita sedang menyembah Allah. Kita gempa adalah dari Allah. Jadi tidak boleh keluar, di sini saja. Itu kata pesan dari pengurus masjid. Lalu ketika saya khutbah saya bilang, kalau kita sedang sholat terjadi gempa, kita boleh keluar, putuskan sholat demi menyelamatkan nyawa. Ya. Kalau kita sedang sholat ada ular, lalu jangan bilang ular ciptaan Allah, saya sedang di rumah Allah. Terserah saja, terserah Allah. Salah. Ini Ali bin Abi Thalib, ini di dalam buku Puisi Habib. Ali bin Abi Thalib dia bersandar ke sebuah tembok. Temboknya ini mau runtuh. Lalu dia pindah ke tembok yang lain. Ya. Selamat dia ditegur oleh sahabat. Limadza tafiru min qudratillah? Kenapa kau lari dari takdir Allah? Ya, tetap sajalah di tembok yang mau runtuh tuh. Kalau mau jatuh mati kamu, kalau tidak. Apa jawab Ali? Bagus. Saya lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Ya. Jadi kalau kita tetap saja sholat, mati ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita putuskan, kita berhenti, nanti sambung lagi boleh. Itu namanya menyelamatkan diri ya Bapak Ibu ya. Sholat terhadap mayat yang sudah mafqud, hilang ya. Hilang ini apa? Misalnya terbenam di laut, ya, atau tidak tahu. Tertimbun longsoran. tertimbun longsoran ya. Itu kalau sudah jelas dia meninggal, boleh sholat gaib sini ya. Sholat gaib untuk yang mafqud, yang jenazahnya hilang tapi diyakini sudah meninggal dunia. Jangan kalau belum meninggal dunia dia sholatkan gaib, nanti hidup lagi. Ya. Kemudian ini zakat. Ini dia. Makanya sinergi antara mana ada Dr. Ricky Abror tadi. Lazismu ya. Jadi dana zakat boleh diberikan kepada korban bencana. Boleh. Masuk asnaf mana coba? Asnaf yang 8 itu masuk yang mana? Ini Pak Dokter. Masuk mana? Bisa miskin. Bisa miskin ya, karena dia sudah miskin. Jadi boleh dana. Piti habis. Iya. Jadi boleh, itu namanya dana zakat ya. Itulah beberapa contoh Bapak Ibu ya. Kalau MC dia nurun zakat. Iya, MC kan pelaksanaan. Iya. Jadi diserahkan dari lazismu ke MDMC. Itu fisabilillah. Ya. Nanti yang ditolong kan orang miskin, orang menderita. Tapi saya tidak tahu MDMC ini ada dana sendiri Pak? Dari lazismu. Oh, dari lazismu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Untuk lebih dalamnya silakan Bapak baca saja ini. Itu tentu lebih bagus. Yang saya sampaikan hanya percikan-percikan saja, kulit-kulitnya saja. Demikian saja, saya kembalikan kepada Pak Ketua Majelis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang inovatif dalam aplikasi menyikapi titik kebencanaan ini yang sudah disampaikan oleh Buya tadi, termasuk beberapa hal yang kontroversial di masyarakat, meninggalkan terlalu menghentikan sholat ketika gempa, kemudian membayar zakat kepada korban bencana dan lain-lain. Kita perdalam mungkin melalui tanya jawab pada audiens jemaah. Disilakan mengajukan pertanyaan. Paling tidak tadi dulu dan juga yang ada di luar itu silakan menyampaikan pertanyaan melalui chat. Silakan Buya ahli hisab yang tidak menghisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hiburan ini melebihi artis papan atas. Ya, tercerahkan. Tadi disebut masalah gempa. Saya melihat gempa ini sangat penting untuk kestabilan bumi. Kita takut kalau ada gempa, ya, tapi sebenarnya lebih takut kalau gempa tidak ada lagi. Bumi ini mengelilingi matahari dengan jarak yang sangat jauh, 150 juta kilometer, berputar pula ya pada porosnya. Terus jalan mengelilingi matahari, tidak pernah berhenti. Artinya bumi ini ibarat pesawat raksasa, butuh pembakaran untuk kestabilan energinya. Nah, terjadi pembakaran dalam perut bumi, itu luar biasa gejolaknya api dan seterusnya itu. Dia mencari jalan tempat keluar hasil pembakaran. Allah ciptakanlah pinggul-pinggul bumi atau kancang pasak bumi berupa gunung. Maka melalui gunung itulah hasil pembakaran itu mencari tempat keluar. Di sana dia diletuskan, ya, ada bertahap, ada sekaligus. Itu seumpama mengeluarkan, kalau ibarat kita manusia mengeluarkan kentut. Begitu dia keluar, ya, bumi ini tetap stabil jalannya. Allah pergantikan gunung mana lagi tempat pengeluaran, disebut vulkanik. Ada juga tempat pengeluarannya di laut. Ternyata juga punya itu tektonik, ya. Ada juga untungnya pada ikan dan seterusnya. Saya tidak cakap bilang itu. Nah, jadi dengan ada gempa itu bumi tetap jalan. Lalu apa maksud kalau gempa tidak ada lagi pembakaran jalan terus tempat peletusan ada? Kalau tidak ada lagi tentu tidak ada gempa, pembakaran jalan terus. Lalu tertutup semua tempat pengeluaran, nantinya gunung tidak meletus lagi, tapi bisa berterbangan seperti kapas. Artinya adalah selagi ada gempa, tanda umur bumi ini masih panjang, masih bisa lanjut. Nah, mungkin pendekatannya sebenarnya sangat jauh, tapi dibawakan saja kepada diri. Kita ini bergerak, makan minum, lalu BAB, buang air kecil, ya waktu keluarnya senanglah. Tapi lebih dari itu, kentut. Begitu kentut keluar, itu terserah tekniknya bagaimana, ya ansur-ansur keluarnya atau sekaligus. Nah, kalau keluarnya sekaligus, diletakkan tangan di pinggul, waktu kentut keluar itu juga ada gempa di sana, ada letusan. Nah, sesudah kentut keluar, badan terasa lebih senang. Artinya selagi ada kentut keluar, tanda